Oke guys, kita baru aja kedatangan paket segini gedenya. Gokil nih. Effort banget ya buat unboxing. Wah. Jadi ini paket dari Johnson yang katanya mereka punya rilisan yang spesial di tahun 2025 ini guys. So, di video kali ini kita bakal sama-sama unboxing. Gunting lah mas, gunting. Kita disiapke guntingnya mong. Ada orang lewat dah nyenggol. Amatir kali ini. Itu dari mana kiriman? Johnson. Salah satu brand lokal yang katanya sering banget bikin collab-collab spesial ini. Kita dapat segede ini loh guys. Gokil. Langsung aja kita unboxing, mungkin di first cam nggak akan terlalu kelihatan ya. Guntingnya elek san, tak ono sing luwih apik. Oke. Ini kolaborasi semua nih isinya. Ini harusnya kolaborasi semua ya. Jadi spesial banget. Kita bisa dapat seluruh koleksinya. Oke, mantap. Ini ibarat kayak ini aja belum seribet David Gadgetin kalau dia unboxing TV 100 inch ya. Cuma ini asli menarik sih. Dan di sini di bubble wrap lagi karena namanya ini collab ya. Dan collabnya ternyata bareng sama Demon Slayer. Makanya untuk packagingnya kalau kalian mau ngoleksi ini harus sangat-sangat dijaga guys. Ini menurut gua Johnson ya dia ngasih packagingnya bagus banget. Secara ini juga di double wrap kayak gini. Makanya kondisinya sampai ke sini masih dalam kondisi yang sangat-sangat prima. Ini ada 4 koleksi plus satu lagi ini kita bakal cek nih. Ini kok ada yang kecil sendiri. Nanti kita bakal cek. Jadi gini guys, first look penampakan kolaborasi Johnson dan juga Demon Slayer. Setelah kita lepasin bubble wrapnya kurang lebih 2 jaman lah ya tadi. Lumayan effort, tapi terbayarkan semua setelah gua ngeliat secara first impression box yang digunakan untuk kolaborasi ini itu gokil. Salut sih sama Johnson karena boxnya ini bukan kayak box sepatu biasa. Yang ini kita nanti bakal lihat ini yang paling kecil. Ini sih sebenarnya cukup kelihatan basic secara keseluruhan. Tapi yang ini guys gokil. Dan by the way gue pengen ngomongin juga untuk Demon Slayer sendiri menurut gue ya guys. Gue nggak terlalu banyak ngikutin anime. Tapi Demon Slayer itu menurut gue salah satu animasi dengan grafis terbaik sampai saat ini loh. Grafisnya gokil banget. Kayak animasinya tuh keren gitu, fight-nya, lain sebagainya tuh bikin kita yang nonton tuh jadi semangat. Dan jujur aja, gue ngikutin dari awal sampai sekarang filmnya ya. Kalau komiknya gue nggak terlalu ngikutin, filmnya gue ngikutin dan seru banget sih. Tempur-tempurnya, terus kayak perjalanannya Tanjiro untuk menyelamatkan Nezuko sendiri itu cakep lah. Gue ngefans. Dan rasanya fansbase Demon Slayer sendiri di Indonesia juga gede banget. Dan juga di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian untuk kolaborasi Johnson dan juga Demon Slayer pastinya ada beberapa karakter yang diimplementasikan. Yang pertama ada Tanjiro, pastinya main karakternya. Terus ada Nezuko, ini adiknya Tanjiro ya. Gue hafal cuy karena gue nonton serius, tahu gue. Terus ada ini Zenitsu, ini Thunder Speed yang cepet banget gitu. Thunder Speed tapi kadang ngantuk. Terus ada satu lagi yang kepalanya tuh kayak ini babi hutan, si siapa namanya? Enggak, gue tahu namanya. Si jadi lupa ya cuy. Tadi padahal udah hafal loh. Nggak hafal ya? Ternyata Inosuke, yoi Inosuke. Ada satu lagi si Inosuke yang ini kepalanya pakai babi hutan yang emang kelihatannya unik banget dan dia punya kemampuan untuk mindahin organ di dalam tubuhnya. Jadi susah mati lah ibarat orang gitu ya. Dan langsung aja kita bakal unboxing. Mungkin dimulai dari yang Tanjiro dulu kali ya. Secara main karakter harus dapat spotlight yang gokil gitu. Oke, boxnya nih ya guys. Kalian bisa lihat ini ada Tanjiro-nya di depan. Ini hard box. Boxnya sekali lagi gue bilang cakep banget. Ini ada beberapa detail yang menunjukkan ini kayak outfitnya Tanjiro. Sisi belakangnya kayak gini, ada namanya. Dan boxnya sendiri menurut gue worth it banget untuk dikoleksi. Oke, langsung aja kita tarik guys. Asoy banget sih. Ada kertasnya.
Demon Slayer ini kertasnya. Dan ini masih rapi ya, maksudnya rapi banget gitu. Nih ada stiker-stikernya. Mungkin buat di helm, di laptop, ditaruh di mana untuk di buku. Oke, kaca lemari. Ada ini, nih thank you cardnya. Momen Tanjiro kayaknya ini mungkin yang adegan waktu perang lawan itu loh, yang peringkat 4 kayaknya yang pakai tangan itu loh, yang mati itu si Hashira Api yang mati. Ya, ini adegan ini nih. Ini gokil, keren. Terus kalian bakal dapat dust bag seperti ini guys. Langsung aja untuk sepatunya. Ini yang Tanjiro. Oke. Ada ininya juga. Ini kayak sejenis akrilik ya, buat gantungan di tas bisa banget. Terus kita lanjut untuk yang Nezuko. Ini kayak gini, sama ada detail-detailnya kayak Tanjiro tadi. Nge-slide-nya juga asik gitu loh. Nezuko terakhir. Enggak lah, Tanjiro, Nezuko, kertasnya sama guys. Kalian bakal dapet stiker. Stikernya beda. Ya, stikernya khusus untuk Nezuko. Beda stikernya yang ini tuh asik sih. Ini Nezuko banget sih. Terus kalian juga bakal dapet dust bag-nya lagi sama nih, Nezuko tuh. Nih ya, ada akriliknya. Zenitsu, nih kayak gini. Gue baru tahu namanya Agatsuma Zenitsu. Ini kok dia tapi kayaknya paling ini sendiri ya. Kayaknya tuh kayak yang paling ngoh gitu loh. Yang lain kayak keren, lagi ketawa, lagi pose keren gitu. Ini kok kayak nggak siap gitu loh, nggak siap pose ya. Ini dia sendiri ini kayak nggak siap pose gitu. Ekspresinya dia penakut sih. Ini stikernya Zenitsu. Beda lagi ya stikernya. Yang ini keren sih. Yang lagi merem-merem ini. Kartunya masih sama, menyala bangku sih Zenitsu. Kemarin tuh ada yang bilang, agak sayang kalau misalnya Zenitsu ini bagian bawahnya warna hitam. Cuma sebenarnya kalau dilihat gini, bagus-bagus aja sih ya. Oke, lanjut lagi. Kita unboxing dulu semuanya, baru kita bahas. Sebenarnya yang agak kurang tuh di sini nggak ada bolongan buat narik gitu loh. Iya, jadi ini memang kayak polos gini aja. Jadi cuma nge-slide-nya asik sih, kayak mulus gitu rasanya. Inosuke. Talinya warna coklat-coklat gini. Oke, ini kita save for last. Kita bahas ini dulu. Alright guys, jadi ini 4 koleksi kolaborasi antara Johnson dan juga Demon Slayer. Sebenarnya yang gue cukup seneng, mereka menggunakan siluet sepatu yang terbilang cukup timeless, nggak yang aneh-aneh. Dan menurut gue sih ya, gue ngerasanya setelah ngelihat sepatu ini, sebenarnya punya implementasi desain yang sepatunya tuh simple aja, tapi dibalut dengan elemen-elemen outfit yang sering digunakan oleh masing-masing karakter Demon Slayer. Jadi Tanjiro sendiri pastinya di sini kalian bisa lihat ini outfitnya Tanjiro. Bagian sampingnya itu ada hijau kotak-kotak seperti ini, warnanya mostly dominan warna hitam, dan juga di area tangnya di sini ada patch yang ini juga menunjukkan bordiran dari earring yang biasanya dipakai sama Tanjiro. Ini nih guys, kayak gini. By the way, untuk versi Tanjiro ini buat gue sih kelihatan paling spesial ya, karena dibandingkan sama yang karakter lainnya itu Tanjiro menggunakan material yang beda sendiri. Ini mostly menggunakan perpaduan antara material kanvas sama ada implementasi synthetic suede-nya juga. Sedangkan untuk karakter-karakter yang lain ini mostly menggunakan perpaduan antara kanvas dan juga synthetic leather. Dan ini kalian bisa lihat untuk yang versinya Nezuko ini juga sama, warnanya agak pink-pink gini, ada bagian warna hijaunya juga. Kalian bisa lihat ini mostly menggunakan outfit yang sering dipakai sama Nezuko guys. Di area tangnya juga sama, di sini ada bambunya yang sering digigit sama Nezuko, ini ada di sini. Dan di setiap ini juga bagian belakang tangnya ada implementasi tulisan Demon Slayer-nya juga guys. Kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk yang versi Inosuke, ini sebenarnya secara colorway buat gue sih juga cakep banget. Gue ngerasa seneng sih sama implementasi warna biru yang di bagian belakangnya. Ini jadi kelihatan makin pop dan ngeblend sama keseluruhan warna yang ditawarkan oleh sepatu ini. Ada coklatnya juga di bagian tali. Terus di bagiannya Inosuke ini, topengnya ditaruh di bagian tangnya. Jadi ini yang menurut gue juga paling menonjol ya kalau dibandingkan sama yang lain. Itu kan kayak aksesoris-aksesoris yang dipakai. Yang Inosuke ini karena dia sering pakai aksesoris topeng, jadi rasanya kayak mukanya sendiri ditaruh di bagian tang sepatu ini guys. Dan untuk yang Zenitsu,
Nih paling menyala sih kalau menurut gue dibandingkan sama yang lain. Ini warna orange-nya berasa kayak kelihatan kayak ada gradasinya gitu ya, entah kenapa ya. Terutama dari bagian warna ini material canvas yang di sini, terus di bagian synthetic overlay leathernya ini kan warnanya agak berubah. Itu kayak berasa detailingnya cukup diperhatikan dan ada gradasi yang ditawarkan guys. Di area tangnya sekali lagi ada logonya Zenitsu, tapi ini burung. Gue kurang tahu sih kenapa kok dia pakai burung ya. Kayaknya gue kurang familiar sama yang ini. Mungkin buat kalian tahu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Setelah ngeliat beberapa detail yang ditawarkan oleh sepatu ini, gue tau lah ya, buat kalian para wibu, pastinya kalian akan ngeliat rilisan sepatu ini sebagai kolektor item. Tapi buat gue sendiri, mungkin gue ngeliatnya lebih beyond lagi, karena gue ngerasa gue lumayan happy sih sama Johnson yang memilih artikel dari sepatu ini, dimana desainnya itu nggak terlalu aneh-aneh sih secara keseluruhan. Simple aja dan dimainkan banget dari sisi implementasi warnanya, menggambarkan karakter dari Demon Slayer itu sendiri. Dan gue juga ngerasa sepatu ini tuh bakal cocok buat para fans-fans muda yang masih ada di luar sana. Mungkin yang kayak masih SD, masih SMP, yang emang mereka nontoninnya itu Demon Slayer banget, sepatu-sepatu ini bakal cocok buat mereka juga. Bayangin aja sepatu mereka sehari-hari itu kan pasti yang warnanya kayak hitam polos, nggak terlalu ekspresif. Ya pastinya kayak gitu-gitu aja lah ya namanya sepatu sekolah. Tapi ketika mereka bisa lebih eksploratif lagi dengan sepatu-sepatu yang colorway-nya seperti ini, apalagi ada karakter favoritnya mereka, ini menurut gue jadi salah satu yang bisa di-highlight di perilisan Johnson X Demon Slayer kali ini guys. Selain itu juga mungkin buat para orang tua yang tahu anak kalian itu demen sama Demon Slayer, ya ini juga bisa jadi salah satu hadiah ataupun mungkin ya kado yang bisa kalian kasih ke anak kalian juga. Kalau tadi kita bahas detail dari masing-masing karakter yang diimplementasikan di sepatu ini, sebenarnya detail yang ditawarkan dari pihak Johnson juga yang emang general di sepatu ini juga menurut gue cukup diperhatikan. Yang pertama di sini ada lace aksesorisnya, jadi tiap sepatu tuh ada. Dan di bagian sampingnya kalian bisa ngeliat di sini ada logonya Johnson yang ini mostly menggunakan material synthetic leather ya. Selain itu kalian juga bisa ngeliat secara implementasi midsole yang ditawarkan, ini menurut gue sih kayak menggunakan sejenis kapsul kayak gitu. Ada stitchingnya semua di area tengahnya, ini melingkar seperti ini. Dan emang looksnya kelihatan cukup bulky ya secara keseluruhan. Bawahnya sih seperti ini, kelihatan agak flat juga sih. Secara kenyamanannya sendiri, tadi gue udah sempat nyobain sepatu ini secara first impression, menurut gue aman aja. Untuk ukuran sepatu brand lokal yang gue bisa appreciate, sepatu ini menggunakan midsole dengan bahan PU ataupun injected PU yang menurut gue memberikan kenyamanan yang terbilang cukup standar. Buat dipakai sehari-hari menurut gue sih masih aman banget. Cuma gue ngerasanya secara sizing sepatunya kayaknya ini berasa agak short sih kalau dibandingkan dengan reguler sepatu yang biasanya gue pakai. Gue saranin kalau kalian beli sepatu ini ngeliat dari sisi euro size-nya aja dan jangan dari sisi sentimeternya, karena gue biasanya pakai size 27,5 cm dan di sepatu ini tetap berasanya agak pendek. Cuma rasanya emang agak pendek aja. Dan sepatu ini secara looks-nya waktu dipakai ternyata berasa kelihatan cukup bulky secara keseluruhan. Terutama dari sisi toe down view-nya ya. Mungkin dikarenakan juga dengan adanya penggunaan midsole ataupun bentuk sole-nya yang kelihatan gede seperti ini. Mungkin buat gue sendiri, kalau misalnya bagian midsole-nya ini dibikin sedikit ramping lagi, dibikin sedikit lebih slim, akan bikin sepatu ini kelihatan lebih rapi aja secara keseluruhan. Terutama di bagian sisi depannya ini, kalau kalian bisa lihat dari kamera, ini tuh agak aneh sih kalau menurut gue. Ada bagian yang menonjol seperti ini dan bukan sesuatu yang gue prefer secara keseluruhan. Waktu dipakai sepatu ini juga berasa gripnya itu nggak terlalu optimal, karena bagian bawahnya tuh berasa flat aja gitu, kayak dari sisi bentuknya guys. Tapi terlepas dari itu, yang gue appreciate juga waktu dipakai sizingnya itu juga nggak ada yang pincing, nggak ada yang kayak neken-neken kaki gue kemana untuk bikin kaki gue ke sisi dalam ataupun ke sisi luar. Itu salah satu bagian yang gue cukup appreciate. Dan selain itu juga nggak ada yang feelnya kayak kaki gue itu nuki ke belakang ataupun ke depan, pas netral aja. Dan itu kadang brand lokal tuh masih ada yang sering seperti itu guys. By the way, yang perlu di take note juga untuk secara pemilihan material, karena yang versi Tanjiro ini menggunakan synthetic suede, ini pastinya waktu dipakai secara proses break-in time akan lebih cepat, akan lebih nyaman. Cuma kalau yang versi-versi ini, cara penggunaan material synthetic leather ini pastinya creasingnya akan lebih kelihatan tidak natural guys. Tapi nilai positifnya dengan penggunaan material synthetic leather, ini juga pastinya akan lebih gampang dibersihkan kalau misalnya kotor. By the way, untuk kolaborasi ini juga nggak gitu-gitu aja guys, karena Johnson itu juga udah nyiapin sandal yang matching dengan masing-masing karakter yang ada di sini. Kali ini boxnya yang sandal ini bisa dibilang lebih basic, berasa kayak pelengkap aja sih untuk sepatu-sepatu yang ada di sini. Dan cara papernya juga pakai papernya Johnson. Cuma ini kalian bisa lihat
ini gue dikirimin yang edisi Tanjiro guys. Kayak gini sendalnya. Basically kalau menurut gue ya, ini juga sekali lagi matching banget sama sepatunya Tanjiro. Detailingnya juga masih ada, ini earringsnya. Dan di bagian samping ini ada tulisan Johnsonnya juga guys. Ini sandalnya sih kalau menurut gue secara build-nya basic aja. Ini injector pylon. Terus di bagian atasnya di sini tuh sebenarnya ada yang bagian yang timbul, cuma nggak yang timbul-timbul banget. Dan matching sih kalau misalnya kalian pengen ngedapetin sandal sama sepatunya juga. Buat sandalnya sendiri ini dijual dengan harga 299.000. Sedangkan untuk sepatunya ini dijual dengan harga 799.000. Kalau menurut gue sendiri ya, sebenarnya ini kayak ada di price range yang upper end untuk sebuah collab bareng sama anime dan untuk sebuah brand lokal untuk perilisan sepatu seperti ini. Tapi sekali lagi guys, yang nggak bisa dinilai adalah dari sisi fansnya. Seberapa kalian suka sama Demon Slayer untuk punya koleksinya mereka. Dan gue ngerasa Johnson juga sangat all out untuk perilisan sepatu ini, terutama dari sisi packagingnya. By the way, mungkin kayaknya ini bakal jadi salah satu rilisan yang limited juga, makanya secara price point itu juga pastinya sangat-sangat diperhatikan oleh Johnson. Selain itu, kalau kalian pengen beli matchingan gini antara sandal sama sepatunya, ini juga kalian bisa ngedapetin promo khusus, dimana kalau kalian beli dua, ini harganya menjadi 950.000. Jadi sepatunya 799, ketika kalian beli sandalnya juga, sandalnya itu dapat potongan 50% dari Johnson. And last but not least, kalau menurut gue ya, yang gue paling favoritin dari kolaborasi Johnson x Demon Slayer ini, rasanya gue bakal paling favoritin sama yang versi Tanjiro sih guys. Main character paling gokil. Gue secara pemilihan material juga paling suka. Menurutmu yang paling bagus yang mana mas? Zenitsu. Oke, di sini ada yang suka juga sama yang seri Zenitsu. Gradasi-gradasi warnanya. Kamu mas, yang mana mas? Tanjiro juga ya. Ini kayak ada apa detail kayak checkerboard gitu ya. Jadi sebenarnya masih aman banget ya, warna hitam sama hijau aman banget asli. Dan mungkin untuk yang dua colorway ini mungkin buat yang lebih suka sama colorway yang lebih vibrant lagi secara keseluruhan. By the way, sekian untuk video kali ini. Thank you so much juga buat kalian yang udah nonton, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.